Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang tes dan non-tes. Dari video ini diharapkan Anda bisa memahami tentang tes dan non-tes itu apa, kemudian bisa membedakan kedua definisi ini, bisa memberikan contoh-contohnya, dan juga Anda bisa membuat contoh instrumen dari kedua istilah ini. Dan selain itu juga diharapkan nanti ke depannya Anda bisa mengimplementasikan langsung di lapangan. Ya, harapannya seperti itu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah ada dua istilah. Nah, ya, jadi ada dua istilah, ada asesmen tradisional, ada asesmen alternatif. Kita bahas dulu yang pertama. Asesmen tradisional. Asesmen tradisional ini adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan siswa dalam memberikan jawaban benar. Umumnya tes yang diberikan tidak berhubungan dengan realita kehidupan siswa. Jadi terkadang memang tes-tes yang Anda kerjakan juga terkadang tidak ada kaitannya dengan kehidupan Anda sehari-hari, dan juga terkadang tes itu terpisah dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi ada waktunya khusus untuk melakukan asesmen tradisional. Ya, salah satu contohnya bisa Anda lihat di sebelah kanan atas, itu ada tes pilihan ganda, ada tes benar salah, ada tes isian, dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang termasuk ke dalam asesmen tradisional. Ada lagi asesmen alternatif. Artinya, asesmen tradisional ini tentu hanya bisa mengukur suatu aspek tertentu saja dari siswanya, sehingga pasti ada hal-hal di dalam diri siswa yang tidak dapat diukur oleh asesmen tradisional. Oleh karena itu, ada asesmen lain yang bisa mengukur yang tidak dapat diukur oleh asesmen tradisional. Salah satunya disebut asesmen alternatif. Makanya namanya adalah alternatif, ya. Ini adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk menilai kualitas produk yang dibuat oleh siswa misalnya, atau tentang unjuk kerja siswanya, entah dia melakukan suatu penampilan, entah dia melakukan suatu performance misalnya, atau hal-hal lain di dalam kelas, misalnya presentasi juga itu sudah termasuk ke dalam unjuk kerja siswa. Selain itu juga ada tugas yang diberikan berhubungan dengan kehidupan. Jadi terkadang asesmen alternatif ini tugas-tugasnya itu lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tugas membuat produk daur ulang limbah, yang tentunya limbah nanti yang digunakan biasanya ada di sekitar siswanya, atau misalnya membuat produk tentang STEM dan seterusnya yang biasanya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dan asesmen alternatif ini terkadang juga berlangsung selama proses pembelajaran itu dilakukan. Misalnya ketika Anda belajar dalam suatu pertemuan, pasti di situ ada presentasi, di mana presentasi ini bisa dinilai sebagai bentuk asesmen alternatif. Atau misalnya Anda sedang mengobservasi di kebun halaman sekolah di jam mata pelajarannya, sehingga nanti ketika Anda observasi itu akan dinilai dengan lembar observasi, dan seterusnya. Jadi asesmen alternatif ini cenderung dilakukan bersamaan dalam waktu ketika Anda belajar di sekolah. Nah, salah satu contohnya Anda bisa lihat di situ ada kuesioner, ada portofolio, ada observasi, ada proyek, ada praktik, dan tentunya banyak lagi hal-hal yang lainnya. Itu tentang garis besar asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Dan tentunya kita tidak perlu lagi membahas tentang asesmen itu apa artinya, karena itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, Anda harus sudah paham apa itu asesmen. Oke. Nah, yang perlu Anda tekankan ketika masuk materi-materi di dalam mata kuliah asesmen evaluasi ini, buku-buku referensinya tidak ditujukan secara khusus. Anda bisa menggunakan referensi manapun, tapi tentu ada beberapa referensi yang sudah di-share di RPS-nya masing-masing, dan ada juga file-file e-book yang sudah di-share di Trello masing-masing, jadi silakan dicek yang terkait dengan pembahasan hari ini, referensinya yang mana, silakan digunakan. Nah, ini salah satu contoh bentuk tes dan non-tesnya dalam praktik langsung ya. Nah, situ Anda bisa lihat tes itu ada beberapa, tadi saya sudah sebutkan, ada tes tertulis, misalnya paper and pencil test dengan soal-soal yang dikerjakan.
Atau juga sekarang sudah berkembang revolusi industri 4.0, tes berbasis komputer, disebut sebagai computer based test atau CBT. Kemudian ada tes lisan juga, salah satunya adalah wawancara, ya. Jadi bisa menguji secara lisan langsung. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ini tes ya. Kalau yang non tesnya tadi sebagian sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ada portofolio misalnya. Kalau portofolio ini kumpulan berbagai tugas-tugas siswa atau kumpulan dari berbagai karya-karya produk yang dibuat oleh siswa selama proses pembelajaran, itu juga bisa dijadikan sebagai suatu penilaian untuk siswanya itu sendiri, yang mungkin portofolio nanti akan dibahas pada pertemuan yang ada dengan materi keterampilan proses sains dan keterampilan generic science. Nanti portofolio akan dibahas lebih mendalam di situ. Ada juga salah satu bentuk non-tesnya yaitu menilai produk hasil karya yang dibuat siswa. Ya. Kemudian ada juga beberapa non-tes yang menilai kinerjanya. Jadi apa yang ditampilkan. Atau disebut sebagai misalnya penilaian performance seperti itu. Nah, jadi tentu Anda harus ingat tentang diagram lingkaran, diagram irisan yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya terkait asesmen dan evaluasi. Anda akan lihat lingkaran besarnya itu ada asesmen, kemudian lingkaran pusat di dalamnya yang paling kecil itu adalah tes dan non-tes. Artinya materi hari ini adalah materi yang akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara Anda melakukan proses asesmen yang ideal. Salah satu alatnya adalah dengan instrumen tes dan non-tes. Jadi kalau Anda tidak bisa memahami materi tes dan non-tes, bahkan tidak tahu bagaimana cara membuatnya, maka Anda di kelas tidak akan bisa melakukan asesmen yang baik. Ya. Nah, seringkali mungkin saya dan Bu Dea selalu mengatakan instrumen. Instrumen itu adalah suatu alat ukur untuk mengukur suatu variabel tertentu yang ada di dalam diri siswa. Misalnya kita ingin mengukur keterampilan berpikir kritis siswa misalnya, berarti kita harus bisa membuat instrumen berpikir kritis. Nah, seperti itu ya. Kita ingin menilai keterampilan pemecahan masalah siswa di sekolah, berarti kita harus bisa membuat instrumen keterampilan pemecahan masalah. Jadi instrumen itu adalah alat ukurnya yang biasanya bisa bentuk tes atau bisa bentuk non-tes. Nah, ini salah satu contoh, kita akan mengulang kembali tentang asesmen, pengukuran, dan evaluasi. Ya. Untuk asesmen, itu ada di kolom paling kiri, misalnya yang di atas kita kasih contoh dulu, asesmen pada bentuk tes ya. Nah, asesmen pada bentuk tes ini biasanya dikasih seperangkat soal yang harus dikerjakan. Atau diminta untuk mengamati suatu objek di mikroskop, tapi dengan prosedur yang benar di lab dalam waktu 30 menit. Dikasih ini waktu berarti ya. Nah, ini salah satu contoh bentuk asesmen dalam bentuk tes. Kemudian nanti pengukurannya, guru akan menghitung. Kalau misalkan yang dikasihnya soal, berarti guru akan menghitung berapa jumlah kesalahan Fani ketika mengerjakan soal itu misalnya, atau berapa jumlah kesalahan Fani ketika menggunakan mikroskop. Misalnya ternyata ada 3 kesalahan dari 5 soal. Ya berarti skornya berapa ketika dihitung, nilainya bisa ditentukan. Itu namanya pengukuran. Ya. Nah, nanti hasil dari pengukuran kita bisa menyimpulkan sebagai bahan evaluasi. Evaluasinya adalah guru menilai bahwa kemampuan Fani dalam menggunakan mikroskop masih kurang misalnya. Sehingga perlu dilakukan kegiatan pengayaan lagi untuk praktikum di lab. Seperti itu. Nah, itu adalah hasil evaluasi. Kemudian ada lagi misalnya bentuk tesnya dikasih 25 soal pilihan ganda materi genetika yang dikerjakan dalam waktu 1 SKS. 1 SKS ini berarti kalau praktik di kelasnya itu 50 menit atau 45 menit mungkin di SMA. Nah, nanti guru kalau melakukan pengukurannya dengan cara guru akan menghitung. Ternyata Adit ini hanya bisa menjawab 5 soal dari 25 soal tes biologi. Maka hasil evaluasinya adalah guru harus menyimpulkan bahwa Adit harus diremedial. Seperti yang saya katakan sebelumnya, remedial adalah hasil dari evaluasi.
Tapi nanti ketika aditnya melakukan remedial, maka remedial pada saat itu disebut sebagai assessment dalam bentuk tes. Nah, gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih fleksibel dalam berpikir, terutama terkait definisi yang sudah mulai masuk ke praktiknya sehari-hari. Nah, itu contoh dari kegiatan assessment, pengukuran, dan evaluasi ketika bentuk instrumennya adalah bentuk tes. Nah, sekarang saya kasih contoh yang di bawahnya, bagaimana jika bentuk asesmennya adalah non-tes. Bagaimana pengukuran dan bahan evaluasinya? Misalnya yang pertama, non-tes itu bisa saja tidak menggunakan soal sama sekali. Bahkan secara tidak sengaja ketika saya berpapasan dengan salah seorang siswa, katakanlah di sini misalnya Ajeng, saya melihat Ajeng sering sekali membuang sampah wastafel di lab. Ya, sebanyak 4 kali. Saya lihat dalam satu hari dia sudah membuang sampah itu ke wastafel yang ada di lab sebanyak 4 kali. Nah, di sini saya sudah bisa melakukan pengukuran non-tes tanpa harus memberikan soal kepada si Ajeng ini. Ya. Nah, nanti akan diukur, saya akan berikan nilai kedisiplinan, dan nanti bahan evaluasinya adalah saya memutuskan untuk menegur dan mengajari Ajeng tentang cara membuang limbah. Nah, itu maksudnya limbah ya, limbah praktikum di dalam lab. Seperti itu. Kemudian ada lagi, bisa saja saya memberikan non-tesnya instruksi berupa penugasan. Misalnya siswa saya berikan tugas untuk menyusun laporan hasil kegiatan praktikum di luar jam sekolah dan dikumpulkan H-1 pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah bentuk non-tesnya, ada instruksi tugas. Nah, kemudian siswanya akan membuat laporan, nanti bagaimana cara saya mengukurnya? Saya akan membandingkan laporan praktikum kelompok 1 dengan standar kriteria yang sudah saya ini buat ya. Standar kriteria ini istilahnya adalah rubrik. Terkait rubrik nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nanti akan dibandingkan, oh ternyata ketika dibandingkan dengan standar kriteria yang sudah saya buat atau istilah lainnya adalah rubrik, ternyata saya hitung skor dari laporan kelompok 1 ini adalah 85. Nah, evaluasinya adalah saya akan menilai bahwa ternyata kemampuan kelompok 1 sudah sangat baik dalam menyusun laporan praktikum yang ideal. Nah, jadi ini adalah bentuk implementasi dari bentuk asesmen tes dan non-tes dalam praktiknya sehari-hari, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran dan bahan evaluasinya. Itu ya. Oke. Jadi di sini evaluasi tidak selalu di akhir. Evaluasi itu bisa saja berada di tengah-tengah selama sudah ada kegiatan asesmen yang dilakukan dan sudah dilakukan pengukuran, maka bahan evaluasi bisa segera dilakukan di situ. Nah, tadi Anda sudah lihat ya, ini contoh praktiknya ketika guru memberikan tes dan guru memberikan non-tes. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih perbedaan tes dan non-tes? Nah, silakan Anda bisa pause dulu video ini untuk mencoba menjawab sebelum saya akan jelaskan perbedaannya. Silakan di pause dan kemudian Anda coba amati masing-masing tabel, terutama tes dan non-tes. Nanti Anda akan menemukan perbedaannya di situ. Ya, oke. Silakan coba dijawab. Nanti akan saya berikan langsung penjelasannya seperti apa. Nah, jika Anda perhatikan sebetulnya ada perbedaan yang sangat jelas, terutama tes dan non-tes. Contoh, kalau tes itu selalu dibatasi dengan waktu. Ya, tes itu selalu dibatasi dengan waktu. Contoh yang di atas. Tes yang pertama, dia harus pakai mikroskop dalam waktu 30 menit. Yang keduanya juga dia dikasih soal pilihan ganda dikerjakan 1 SKS. Artinya dibatasi oleh waktu. Kemudian di dalam tes juga dia dibatasi oleh tempat, ada lokasi. Contoh yang tadi pengamatan mikroskop sudah dibatasikan waktu, tapi kalau Anda lihat di sini dia dikerjakannya pasti di lab, ya, dibatasi oleh tempat. Yang di bawah juga pasti dibatasi oleh tempat, entah di kelas, entah di ruang K berapa misalnya, atau bisa juga tempatnya di LMS, misalnya di aplikasi Quizzes, Google Form, itu juga tempat ya dalam kondisi pembelajaran ini daring. Nah, jadi si tes itu kita sudah punya dua
kriteria. Yang pertama dibatasi waktu, yang kedua dibatasi oleh suatu tempat. Nah, yang ketiga, tes itu karakteristiknya adalah dia harus ada soal. Harus ada yang dikerjakan, dan yang dikerjakannya ini ada benar dan salah. Nah, makanya ketika ada soal yang harus dikerjakan dengan kriteria benar dan salah, pasti akan menunjukkan suatu ketegangan si testinya. Ketegangan si testinya dalam mengerjakan bentuk asesmen ini, tes ini ya. Jadi kita sudah ada 3, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, dan dibatasi oleh soal. Soalnya terkait benar dan salah. Oke, dan biasanya juga si tesnya tegang kalau sudah diberikan instrumen berupa tes. Nah, kalau non-tes, karakteristiknya ketika salah satu kriteria si tes hilang, maka dia sudah berubah menjadi non-tes. Ya, jika karakteristik tes yang 3 tadi salah satunya tidak ada, maka dia masuk non-tes. Contoh, tadi yang di bawah siswa ditugasi oleh guru menyusun laporan. Dikumpulkannya H-1. Dia dibatasi kan oleh suatu waktu ya, dibatasi waktu, waktunya H-1. Tapi tempatnya nggak ada. Karena setiap siswa bisa mengerjakan laporan itu di mana saja. Ya, entah di rumahnya, entah di kosannya dan seterusnya. Dan yang namanya laporan itu yang ada tidak ada laporan yang benar dan salah, yang ada hanya laporan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau tidak sesuai. Cuma itu saja. Berarti dalam hal ini contoh yang kedua, non-tes itu memang dibatasi oleh waktu, tapi tidak ada pemberian soal yang kriterianya benar dan salah. Dan juga tidak dibatasi oleh tempat. Ya. Nah, sekarang lihat yang kedua. Ketika seseorang guru menyaksikan Ajeng membuang sampah di wastafel lab, si tempatnya ada, yaitu di lab, tapi tidak ada soal. Tidak ada pemberian soal. Dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Nah, jadi perbedaan tes dan non-tes, itu Anda harus tahu dulu. Si tes itu tiga-tiganya wajib ada. Tempatnya ada, waktunya ada, soalnya ada. Hilang salah satu, maka dia masuk ke dalam non-tes. Ya, mudah-mudahan sampai di sini Anda sudah bisa memahami itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita akan masuk bentuk tes yang pertama. Sekarang kita akan bahas ke tes dulu ya. Tes itu ada selected response test. Ini adalah tes-tes yang bentuknya pilihan. Karena selected ya. Bentuk tesnya adalah berupa pilihan. Beberapa contoh ada binary choice item, multiple binary choice item, multiple choice item, dan matching item. Mungkin dari keempat istilah ini Anda akan lebih familiar dengan multiple choice item. Karena hampir setiap ujian mungkin Anda akan diberikan multiple choice. Atau mungkin hal yang lainnya, Anda pernah mendengar matching item. Istilah kitanya adalah menjodohkan. Nah, mungkin untuk 4 kriteria ini, Anda akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah binary. Yang pertama adalah aturannya dulu. Kita akan bahas tentang aturannya. Aturan tentang membuat tes. Ya, rule of test. Oke. Nah, beberapa aturan dalam membuat tes ini. Yang pertama adalah jelas. Ketika Anda membuat suatu soal, soalnya harus jelas. Jelasnya apa? Instruksinya dulu. Jadi jangan dulu ke soalnya, tapi instruksi tentang bagaimana seorang testi harus mengerjakan soal itu. Itu harus dijelaskan. Ya, misalnya apakah harus menceklis, apakah harus menyilang, atau mungkin bahkan harus mencoblos misalnya. Nah, itu juga harus jelas ya, bagaimana cara testi mengerjakannya itu harus jelas instruksinya. Dan yang kedua, yang namanya instruksi atau suatu soal di dalam tes itu tidak ambigu. Hindari pernyataan perintah yang tidak jelas ya, atau bermakna banyak dan lain-lain. Untuk hal contoh mungkin kita akan coba berikan di slide selanjutnya mungkin ya.
Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada kata kunci. Kata kunci yang terlalu mencolok untuk mengarahkan kepada si testinya menjawab suatu jawaban. Nah, biasanya petunjuk ini adanya di pilihan ganda biasanya. Ketika di pilihan ganda, terkadang kita selalu mempunyai trik bagaimana cara mengerjakan pilihan ganda ketika kita benar-benar blank sama sekali. Entah dengan melihat pilihan ganda yang kalimatnya lebih panjang, kita pilih saja itu, atau kalimatnya ada yang pendek banget, kita bisa pilih itu, atau ada kalimatnya misalnya dari A, B, C, D itu menjelaskan tentang nama orang, tapi E-nya sendiri menjelaskan nama misalnya tempat. Berarti secara otomatis kita akan memilih ke E. Karena terkesan ada clue di situ. Nah, maka dari itu, ketika membuat tes, hindari untuk bisa memunculkan clue. Maka pilihan gandanya bisa disamakan jumlah kalimatnya, meskipun tidak sama persis, tapi setidaknya tidak ada yang terlalu panjang, tidak ada yang terlalu sedikit misalnya, dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh ada clue. Kemudian, yang namanya soal mudah dipahami. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu kompleks, bertele-tele, panjang, dan lain sebagainya. Padahal poin utamanya adalah singkat saja. Nah, jadi itu harus dihindari. Ya, jadi sebisa mungkin mudah dipahami. Mudah dipahami ini bukan maksudnya soalnya mudah dikerjakan, tapi maksud yang ditanyakannya bisa dipahami. Nah, cerita soal siswanya tahu jawabannya atau tidak, nah itu beda lagi. Yang penting di sini adalah instruksi soalnya atau pertanyaan yang diberikan, siswa sudah tahu apa yang mau ditanyakan, bukan mudah dikerjakan ya. Harus dibedakan antara mudah dipahami dengan mudah dikerjakan. Bukan membuat soal dengan mudah dikerjakan, tapi mudah dipahami. Kemudian gunakan kata-kata yang efektif, hindari penggunaan kosakata yang tidak diperlukan, tidak sesuai peruntukan respondennya. Jadi Anda harus sangat memperhatikan testi Anda, jenjang akademiknya ada di jenjang akademik SDK, SMPK, SMAK, karena untuk tahu hal itu sangat penting sekali, terutama ketika Anda memilih suatu kata-kata dengan istilah yang hanya dipahami mungkin sama anak SMA saja, atau Anda hanya menggunakan istilah yang dipahami oleh anak SD dan seterusnya, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, selain itu juga harus sesuai tujuan. Ya, tujuan itu ada di KD. Nanti Anda di mata kuliah yang lain, mungkin perencanaan pembelajaran, Anda akan belajar bagaimana cara menurunkan tujuan pembelajaran dari KD, indikator, dan seterusnya. Nah, maka secara ideal, soal ini harusnya dibuat sesuai dengan tujuan yang telah Anda turunkan. Tidak boleh di luar itu. Ya. Oke. Kemudian, kita akan berikan contoh terkait aturan-aturan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Salah satunya, tidak boleh ambigu. Instruksi soal tidak jelas. Lihat, ini salah satu contoh. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat. Si Udin ini menjawabnya benar, tepat, benar. Dikasih nilai 0. Salah nggak? Memang secara teori salah. Tapi Udin benar-benar menerjemahkan instruksinya dengan sangat verbatim. Artinya kata per kata. Karena Udin melihat instruksinya, berarti cara menjawabnya harus dengan benar dan tepat saja. Jadi yang dia tulis di situ adalah benar, tepat. Artinya apa? Instruksi soalnya ambigu, nggak jelas. Jadi membuat instruksi pun tolong diperhatikan. Apalagi ketika testi Anda adalah testi pemula misalnya, SD, TK, atau SMP awal kelas 1, instruksi itu benar-benar sangat perlu diperhatikan. Kemudian juga salah satu contoh lainnya adalah kosakata tidak sesuai karakter responden. Contoh, ini soal SD kelas 1. Ya, gambar di atas ini menunjukkan hidup rukun, susah, marah. Ya, siswanya menjawab susah. Ya karena memang pada konteks kehidupan siswanya itu, ketika melihat dua orang bersepeda bersama-sama, dia tidak mengenal istilah rukun itu apa gitu. Definisi rukun itu apakah memang bersepeda berduaan. Jadi definisi rukun ini agak sulit dipahami oleh si testinya, sehingga dia tidak memilih ke rukun. Mau memilih ke marah,
tidak mungkin ada 2 orang naik sepeda itu masuk ke marah. Ya berarti yang paling dia pahami adalah kata susah. Karena dia nggak punya ini motor misalnya. 2 anak ini nggak punya motor, makanya pergi ke sekolah pun harus pakai sepeda. Berarti milihnya susah. Nah, jadi kata-kata seperti ini itu harus benar-benar Anda perhatikan sesuai dengan karakter responden. Jangan sampai kejadian seperti ini ya. Ada lagi contoh yang lain misalnya clue. Clue-nya terlalu jelas, terlalu mengarah pada jawaban yang benar. Misal, ada soal nih bahasa Inggris. The bird in the story was an apa? Jadi burung di dalam cerita yang disajikan adalah falcon, hawk, robin, owl. Nah, meskipun saya tidak membaca story-nya seperti apa, tidak membaca ceritanya seperti apa, tapi saya bisa menjawab dengan sangat mudah. Jawabannya adalah D. Mengapa D? Karena sudah ada kata kuncinya di sini. An. Sudah ada an. Kalau an, berarti yang harus dilakukan seterusnya adalah mengawali dengan kata vokal. A, I, U, E, O. Dalam hal ini adalah O. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah tidak boleh lagi memberikan clue dengan opsi yang berbeda dengan yang lain. Contoh, yang paling sering ada clue seperti ini biasanya soal PPKN. Ya, soal PPKN itu cara yang paling jawab untuk menjawab soal yang kita tidak tahu jawabannya apa, tinggal lihat mana yang paling panjang atau mana yang paling sopan. Misal, rukun artinya lihat yang A, itu adalah pernyataan negatif, saling bermusuhan. Lihat yang B, itu adalah pernyataan yang negatif, mengganggu dan memarahi. Sedangkan yang C, opsi ini berbeda dengan A dan B karena ini pernyataan yang positif, menolong dan saling menyayangi. Jadi terlalu mencolok, ya, terlalu mencolok, memperlihatkan adanya clue di situ, kunci jawabannya yang mana. Ya, itu juga harus dihindari. Kemudian kalimat soal terlalu kompleks. Nah, lihat nih, ada soal nomor 1, uraian. Suatu makhluk hidup memiliki ciri bernafas. Salah satu contoh makhluk hidup adalah tumbuhan yang mampu membuat makanan sendiri dalam proses fotosintesis. Sesuai dengan ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, maka tumbuhan bernafas dengan menghirup gas. Nah, sebetulnya kalau Anda memahami soal ini, Anda tidak perlu membaca kalimat atas. Anda cukup saja kalimat terakhir yang dipahami. Jadi kan pertanyaan utamanya adalah tumbuhan bernafas dengan menghirup gas apa? Sebetulnya itu. Jadi buat apa menyajikan sebuah kalimat yang kompleks dan bertele-tele, padahal poin pertanyaannya itu. Ya, kecuali memang si kalimat sebelumnya itu adalah kalimat yang membantu siswa untuk memberikan informasi, terutama dalam mencari jawabannya. Atau ada informasi yang diolah dulu di kalimat sebelumnya, itu nggak apa-apa. Kalau ini kan nggak nyambung sama sekali. Ya, jadi ini namanya soalnya terlalu bertele-tele. Seperti itu. Kemudian juga soal tidak mudah dipahami. Contoh, sebuah wacana dapat ditarik gagasannya di awal atau di akhir paragraf sehingga bisa disimpulkan bahwa wacana tersebut memiliki topik utama tertentu. Ya, soal ini saya kutip dari soal bahasa Indonesia. Jadi ini tidak saya buat sama sekali, saya tidak mengarang, ini benar-benar ada soalnya. Dan kalimat selanjutnya bisa saja hanya mendukung atau menentang kalimat sebelumnya. Berdasarkan wacana di atas, apakah gagasan utama yang ingin dimunculkan si penulis? Saya pribadi berusaha menjawab soal ini, saya tidak paham sama sekali. Nah, mungkin karena bidang saya bukan di bidang sastra atau bahasa. Saya mencoba memberikan soal ini ke rekan saya yang dia spesialis di bidang sastra dan bahasa. Rekan saya pun tidak bisa menjawab karena memang soalnya tidak mudah dipahami. Ya, jadi ini benar-benar sulit untuk dipahami, ini apa sih yang mau ditanyakan? Gitu ya. Agak sulit. Nah, itu harus dihindari. Sekali lagi, bukan tentang sulit mudahnya dikerjakan, tapi sulit mudahnya dipahami. Ada juga yang soal mengarah kepada jawaban yang lebih kompleks. Kalau yang tadi soalnya yang kompleks sehingga sulit dipahami, sekarang soalnya malah mengarahkan kepada jawaban yang lebih kompleks, meskipun ini adalah salah siswanya sebetulnya. Lihat yang atas. Didi dan kawannya mau mengukur panjang halaman sekolah, tetapi tidak punya meteran. Bagaimana caranya? Jawaban siswa adalah
membeli meteran. Nah ini nggak nyambung, tapi secara logika jawaban siswa nggak salah. Ya, jawaban siswa itu nggak salah karena memang kalau si Didi ini nggak punya ini meteran dan ingin mengukur panjang halaman, ya makanya beli meteran. Artinya soal ini terlalu mengarahkan kepada jawaban yang multi tafsir. Akan ada yang menjawab ini, dan itu akan sangat sulit dikontrol oleh si gurunya nanti ketika guru ini memeriksa jawaban siswa. Maka harus bisa dijelaskan. Misalnya meja deh ya, jangan lupa halaman. Didi dan kawannya mau mengukur panjang meja yang ada di hadapannya. Namun di hadapan dia tidak ada meteran. Adanya adalah penghapus papan tulis. Bagaimana cara si Didi ini mengukur panjang meja dengan dengan penghapus papan tulis itu? Nah, kalau seperti ini, kemungkinan kita bisa mengontrol jawaban siswa. Pasti siswa akan menjawab, ya tinggal dipetakan saja berapa jumlah penghapus papan tulis dari ujung ke ujung. Nanti misalnya ada 10 kali 10 kali penghapusnya. Nanti penghapusnya saya bawa pulang ke rumah, karena kebetulan di rumah saya ada meteran, maka saya akan ukur penghapus ini sepanjangnya berapa senti, baru nanti dikali 10. Nah, gitu ya. Itu kan bisa lebih terarah jawabannya. Anda lihat lagi nih yang di bawah. Ada soal, sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. BPKB katanya, sertifikat emas. Nah, ini ngaco ya. Ini bisa saja karena siswa tidak paham tentang istilah dicairkan. Bisa saja pemilihan kosakata ini tidak tepat untuk karakter si testinya. Ya, karena mungkin si testinya lebih paham dicairkan itu karena biasanya orang tuanya sering mencairkan sesuatu ke pegadaian, misalnya ke bank dengan cara menukar BPKB, mencairkan dengan sertifikat tanah dan seterusnya. Padahal istilah dicairkan di sini terkait dengan konsep fisika. Artinya mungkin saja siswanya tidak paham dengan definisi ini. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi jawaban-jawabannya lucu ya. Tapi kita tidak bisa seenaknya menyalahkan siswa. Kita harus salahkan dulu kitanya sebagai pembuat soal. Apakah memang tidak dipahami, ataukah memang cara saya membuat soalnya itu salah. Nah, gitu. Oke, kita masuk poin yang pertama. Tadi saya katakan ada beberapa contoh selected response item. Selected response item itu yang pengerjaan soalnya dengan cara memilih. Salah satu contoh yang pertama adalah binary choice item. Ya, binary choice item ini saya coba kasih lihat contohnya dulu deh. Nah, ini binary choice item ini tinggal memilih benar dan salah. Ya, jadi contoh bakteri berukuran lebih besar dari virus. Nah, benar dan salah. Apakah benar atau salah? Tinggal ditulis di situ benar, salah, gitu ya. Itu namanya binary choice. Mengapa disebut binary? Karena pilihannya ada 2. Benar, salah, ya, tidak. Gitu ya. Nah, bagaimana aturan untuk membuat binary choice item ini? Yang pertama, pernyataan berupa frase yang tidak mencolok benar atau mencolok salah. Ya, tidak boleh frase yang mencolok benar dan mencolok salah. Yang kedua, hindari pernyataan yang sifatnya negatif. Seperti, manakah di bawah ini yang bukan? Atau di antara poin yang disajikan di atas, mana yang tidak termasuk, nah itu harus dihindari. Ya, harus dihindari. Alasannya apa nanti kita akan sajikan pada penjelasan selanjutnya. Dan aturan yang ketiga adalah setiap pernyataan harus fokus pada satu konsep. Ya, kemudian jumlah respon benar dan salah memiliki proporsi seimbang. Jadi misalnya ada 10 soal binary choice item. Nah, yang kunci jawabannya benar harus ada 5 item, dan juga yang kunci jawabannya salah juga harus ada 5 item. Namun dengan komposisi yang diacak-acak. Tidak salah, kemudian benar. Tapi diacak namun proporsi kunci jawaban benar dan salah itu punya proporsi jumlah yang seimbang. Ya, jangan terlalu dominan ke salah, jumlahnya sampai 8, tapi yang benarnya jumlahnya hanya 2. Nah, itu terkadang bisa memancing siswa untuk bisa mulai menebak jawaban selanjutnya pada item selanjutnya. Kemudian yang kelima aturannya adalah pernyataan benar dan salah
mempunyai panjang kalimat yang sama. Ya, baik soal yang kunci jawabannya benar dengan soal yang kunci jawabannya salah, sebisa mungkin panjang kalimatnya dibuat sama, ya. Sama itu bukan berarti jumlah katanya benar-benar sama. Kalau misalkan yang atas jumlah katanya ada 12, soal selanjutnya ada 12, enggak seperti itu. Setidaknya tidak terlalu ekstrim panjang, tidak terlalu ekstrim sedikit. Misal, untuk soal nomor 1 kunci jawabannya adalah benar. Dan itu panjang kalimatnya misalkan panjang. Maka soal yang kedua juga harus panjang. Soal yang ketiga juga harus panjang. Jangan sampai setiap kunci jawaban yang salah, panjang kalimat si pertanyaannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan yang benar. Sehingga ketika siswa menemukan soal selanjutnya dan dia tidak tahu apakah jawabannya benar dan salah, tapi dia tahu bahwa setiap saya mengerjakan soal yang panjang kalimatnya banyak, biasanya benar. Ayo udah benar aja deh. Nah, jadi malah menebaknya di situ. Jadi sebisa mungkin proporsinya dibuat seimbang. Seimbang itu bukan sama persis panjang pendeknya, tapi setidaknya tidak terlalu ekstrim perbedaannya ya. Nah, kemudian yang keenam, memiliki hanya satu kunci jawaban. Kalau nggak benar ya salah. Jawabannya tidak diragukan kebenarannya. Contoh kita akan bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah contoh binary choice item. Ayam termasuk komponen biotik. Nah, benar salah. Nah, kan gitu ya. Bakteri berukuran lebih besar dari virus. Nah, itu adalah binary choice item. Oke. Kemudian, jangan sampai tadi kunci yang ketiga, setiap pernyataan hanya fokus pada satu konsep. Harus fokus ya, hanya satu konsep. Jangan seperti ini. Contoh, karena Anda sudah mengontrak anatomi tumbuhan, pasti Anda bisa membayangkan maksud dari soal yang saya sajikan ya. Zat ergastik merupakan sisa metabolisme dan umumnya hanya bisa ditemukan di parenkim saja. Nah, jawabannya apa nih? Salah atau benar? Ya. Kalau seperti ini berarti ada dua pernyataan. Di situ ada zat ergastik merupakan sisa metabolisme titik dan zat ergastik hanya bisa ditemukan di parenkim. Nah, kita mau menjawab benar yang dan salahnya itu yang mana? Kalau zat ergastik merupakan sisa metabolisme, di situ benar. Ya. Tapi ketika yang kedua, zat ergastik hanya bisa ditemukan di parenkim, itu salah. Karena zat ergastik juga bisa ditemukan di jaringan yang lain. Jadi jawabannya apa? Benar atau ini salah? Nah, kan nggak bisa seperti itu. Nah, mengapa? Karena guru membuat pernyataannya itu lebih dari satu konsep. Jangan, harusnya satu saja. Ya, sehingga tidak bingung siswa harus menjawab benar dan salahnya ini untuk konsep yang pertama atau konsep yang kedua gitu ya. Hindari hal seperti ini. Kemudian jangan membuat pernyataan atau pertanyaan yang kunci jawabannya itu diragukan kebenarannya. Contoh, kekayaan lebih penting daripada kecerdasan. Nah, benar salah? Nah, ini bisa dua-duanya kan. Nah, ini tergantung sudut pandang si testinya. Jadi kita tidak bisa menganggap memang kekayaan pasti lebih penting daripada kecerdasan, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa kecerdasan itu tidak juga selalu lebih penting daripada kekayaan. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang nanti kunci jawabannya itu meragukan. Gitu. Jadi harus dihindari. Contoh yang lainnya. Pisahkan kelompok item dengan jelas. Bentar. Nah, jadi ini salah satu contoh dari tes binary choice item. Untuk yang selanjutnya itu sudah masuk ke multiple binary choice item. Nah, jadi nanti setiap kelompok di masing-masing kelas, terutama kelompok yang mendapat bagian membuat instrumen tes dan non-tes ini, Anda harus bisa membuat masing-masing contoh ini ya, yang sedang saya jelaskan, di mana Anda harus berusaha sebisa mungkin menghindari kesalahan-kesalahan yang telah saya ini paparkan. Jadi harus ikuti aturannya. Yaitu contoh yang pertama, binary choice item. Sekarang ada lagi bentuk yang kedua, selected response item, yaitu multiple binary choice item. Multiple ini berarti lebih dari dua mungkin ya, tapi maksudnya seperti apa kita akan lihat. Nah, ini adalah contohnya. Jadi
si itemnya masih ada binary choice item yang ini ya. Ini binary choice item yang pertama, ini binary choice item yang kedua, ini binary choice item yang ketiga, dan ini binary choice item yang keempat. Namun untuk mengerjakan 4 binary choice ini diawali oleh satu stem yang sama. Ya, diawali oleh satu stem yang sama. Stem itu apa sih? Stem itu bukan bahasa Inggrisnya organ, ini batang ya. Stem itu bukan organ batang, tapi stem itu adalah tubuh soalnya, atau pernyataannya, atau pertanyaannya, atau informasinya. Itu stem. Jadi ada istilahnya stem soal. Jadi stem soal itu bisa informasinya yang disajikan, kemudian bisa bentuk pertanyaannya atau pernyataannya. Nah, itu stem. Jadi stem di sini, yang ini nih, stemnya nih. Angka-angka ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk satu stem, ternyata ini untuk digunakan dalam menjawab 4 binary choice. Nah, makanya disebut sebagai multiple binary choice. Ya, mudah-mudahan sampai sini Anda bisa paham perbedaan binary choice dan multiple binary choice. Aturannya apa? Yang pertama, pisahkan kelompok item dengan jelas. Ya. Kemudian, pastikan setiap item berkaitan dengan stem. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Hindari item yang masih diperdebatkan, dan jumlah respon benar dan salah punya proporsi seimbang. Nah, ini masih sama aturannya ya dengan aturan binary choice item. Oke, kita akan lihat. Nah, untuk menjawab ini, median dari skor 7,5, median dari data di atas itu adalah 7,5. Nah, dari stem ini apakah benar 7,5? Nah, kalau salah berarti tulis salah, maksudnya iya berarti tulis di sini benar, dan seterusnya. Modus dari skor yang ada di atas adalah 8,0 dan seterusnya. Nah, ini namanya multiple binary choice. Kita lihat ke aturan yang pertama. Stem mengandung pertanyaan atau sorry. Nah, ini dulu deh ya. Kita akan bahas pisahkan kelompok item dengan jelas. Kelompok item itu adalah ininya nih. Ini kelompok item, kelompok item, pisahkan dengan stemnya. Ya, jangan sampai disatukan agar kita bisa membedakan mana stem soalnya, mana item binary choice-nya. Kemudian pastikan setiap item berkaitan dengan stem. Karena ini namanya multiple binary choice, maka pastikan keempat binary choice ini, jika Anda ingin membuat 4 binary choice, pastikan itu semua memang berhubungan dengan informasi yang disajikan. Ya. Apakah Anda ingin membuat binary choice-nya hanya 3 saja atau mungkin 5, itu tidak dipermasalahkan, asal jangan 1. Karena kalau 1 berarti binary choice. Ya, kalau lebih dari 1 berarti multiple binary choice. Jadi setiap soal sebetulnya soalnya mungkin bisa 1, tapi ini A, B, C, D gitu loh ya. Soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat. Di mana keempat soal ini harus nyambung dengan stem yang disajikan. Dan hindari item yang masih diperdebatkan. Maksudnya diperdebatkan itu yang kebenarannya masih diragukan. Seperti yang tadi saya sajikan, soal kekayaan lebih penting daripada kecerdasan, atau mungkin ketika Anda masuk ke teori evolusi, biasanya banyak konsep-konsep yang masih diperdebatkan kebenaran dan kesalahannya. Jadi itu dihindari untuk masuk ke dalam multiple binary choice. Oke, itu ya. Kita lanjut. Karena masih banyak slide, kita coba lebih cepat. Multiple choice item. Nah, ini Anda sudah sangat familiar sekali. Stem mengandung pertanyaan. Ya. Stemnya. Stem soal itu berarti kalimat pertanyaannya kalau multiple choice biasanya kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Atau pokoknya ada masalah yang ingin disajikan. Yang kedua, hindari menggunakan pernyataan negatif. Ya, stem negatif. Nah, ini juga jangan negatif loh ya. Kalau tidak salah, tadi saya coba tampilkan. Nah, ini binary choice item itu hindari juga yang negatif. Nah, mengapa? Nah, misal, coba Anda lihat soal yang pertama ini ya. Bakteri berukuran lebih besar dari virus. Benar atau salah? Nah, jawabannya pasti dengan
mudah Anda akan mengatakan benar. Karena pernyataan ini positif kan? Nah sekarang kalau saya berikan soalnya gini, bakteri berukuran misalnya gini, virus adalah bagian makhluk hidup. Virus adalah makhluk hidup. Nah, benar atau ini salah? Nah, Anda bisa jawab benar ketika dia memiliki fase hidupnya tertentu dan seterusnya. Tapi hati-hati, kalau virus ini kan bisa disebut makhluk hidup iya, bisa disebut benda mati iya, berarti ini kebenaran benar salahnya masih diperdebatkan. Sekarang saya akan coba kasih contoh yang lain, misalnya ayam tidak termasuk komponen biotik. Benar atau salah? Nah, Anda mikirnya lama kan? Kalau pertanyaannya ayam termasuk komponen biotik, Anda akan dengan mudah pasti menjawab benar, karena pernyataannya positif. Tapi kalau saya ubah menjadi pernyataan yang negatif, ayam tidak termasuk komponen biotik. Jawabannya apa? Nah, Anda akan mulai dibingungkan. Ayam termasuk komponen biotik. Ayam tidak termasuk komponen biotik. Kalau ayam tidak termasuk, berarti memang salah. Kalau salah, saya nulis di sininya benar atau salah ya? Soalnya negatif. Nah, jadi malah siswa ini bingung ketika dihadapkan dengan pernyataan yang negatif, apakah dia harus menulis benar atau dia harus menulis si kebalikannya. Jadi harus dihindari. Harus dihindari. Maka dari itu untuk yang multiple choice juga memang harus dihindari. Ya. Setiap soal sih sebisa mungkin dihindari untuk menggunakan pernyataan yang negatif, karena yang dikhawatirkan adalah si testinya sibuk mengolah maksud dari si pertanyaannya, bukan mengolah informasi yang harus dijawabnya gitu ya. Jadi hindari sih, yang namanya hindari itu berarti bukan tidak boleh sama sekali. Bukan tidak boleh sama sekali, boleh tapi ya jangan terlalu banyak, atau Anda bisa menulis dengan aturan khusus, misalnya kata negatifnya dihitamkan, di bold, atau di underline dan seterusnya, agar siswa bisa lebih fokus tentang kata negatifnya. Kemudian alternatif jawaban pada pilihan ganda harus punya panjang kalimat yang relatif sama. Relatif sama ini bukan benar-benar sama persis sekali, tapi setidaknya tidak terlalu ekstrim panjang atau tidak terlalu ekstrim ini pendek ya, antara A, B, C, D, dan E-nya. Kemudian posisi jawaban yang tepat menyebar pada semua pilihan jawaban. Jadi katakanlah, jangan ketika Anda membuat 20 soal pilihan ganda, semua kunci jawabannya dominan ada di A. A-nya 60%, B-nya 10%, C-nya 5%, nggak bisa seperti itu. Kalau bisa, ketika membuat soal 20 pilihan ganda, 20 soal pilihan ganda, maka proporsi penyebaran A, B, C, D, E-nya itu sebagai kunci jawabannya harus sama, harus seimbang. Berarti A-nya 4%, B-nya 4%, dan seterusnya. Ya, agar jadi 20 soal. Gitu. Kemudian gunakan semua jawaban salah daripada semua jawaban benar. Nah, ini maksudnya apa? Kalau Anda pahami ya, misalnya Anda kadang selalu menemukan soal pilihan ganda di mana kunci jawaban A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, nanti si E-nya tiba-tiba si opsinya adalah semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Nah, ternyata dari referensi-referensi yang saya baca, sebaiknya kalau Anda mau menggunakan hal itu, lebih baik jangan menggunakan semua jawaban benar, tapi lebih baik menggunakan semua jawaban salah. Alasannya adalah, kalau misalkan Anda menggunakan semua jawaban benar, berarti siswa cukup mengecek saja jawaban A dan B-nya. Kalau A-nya udah kunci jawaban, kemudian ketika siswanya sudah mengecek juga yang B dan ternyata juga B ini kunci jawaban, berarti C dan D tidak perlu dicek. Karena di situ sudah ada 2 kunci jawaban, sehingga pasti siswa akan memilih E, yaitu semua jawaban benar. Jadi cara mensiasati si testinya itu jauh lebih mudah kalau opsi E-nya adalah semua jawaban benar, karena cukup diperiksa 2
opsi saja dari soal itu. Nah, tapi kalau Anda menggunakan semua jawaban salah, mau tidak mau si testingnya akan memeriksa satu persatu si opsinya. Apakah A-nya ini salah? Oh, ternyata iya. Misalkan salah. Dilanjutkan ke B. B-nya juga salah. Berarti mau tidak mau kan dilanjutkan lagi ke C. Oh, C-nya salah. Pas masuk ke D, oh ternyata D-nya benar. Berarti dia akan memilih D, bukan memilih semua jawaban salah. Jadi kalau semua jawaban salah lebih memungkinkan si testingnya dipaksa untuk tetap memeriksa opsinya satu persatu. Tidak hanya diambil sampel opsinya saja. Gitu ya. Contoh, nah ini multiple choice item. Di bawah ini yang termasuk produsen adalah serigala, kelinci, rumput, cahaya matahari. Tapi sayangnya ini tidak homogen sebetulnya ya. Karena serigala hewan, kelinci hewan, rumput tumbuhan, di mana ketiga ini adalah makhluk hidup. Tapi yang D ini secara terpisah sendiri, dia berbeda dari ketiga opsi di atas. Sehingga tidak mungkin ada yang memilih D. Ya, tidak mungkin ada yang memilih D, atau bisa saja semua malah memilih D kalau benar-benar blank. Jadi si D ini terlalu memberikan clue untuk dipilih atau memberikan clue untuk tidak dipilih. Jadi kalau mau ABC makhluk hidup, maka mau tidak mau D-nya juga harus makhluk hidup, ya, biar kesulitannya seimbang. Kemudian hindari sebetulnya soal yang negatif. Contoh kalau mau negatif, dipertegaslah kata negatifnya. Ya silakan di bold, silakan di underline, silakan dimiringkan, tapi bukan dibesarkan seperti ini juga. Ini terlalu berlebihan. Tapi setidaknya maksud dari saya adalah harus ditegaskan bahwa siswa itu fokus bahwa ini yang bukan loh, yang bukan termasuk non protoplasma. Jadi jangan sampai memilih yang termasuk gitu maksudnya ya. Silakan dipertegas saja, bisa dengan boldnya saja, underline-nya saja, atau italicnya saja. Lebih bagus lagi si tiga-tiganya. Boldnya iya, underline-nya iya, italicnya iya. Tapi tidak perlu si fontnya diperbesar seperti ini ya. Oke, kemudian ada lagi matching item. Matching item itu menjodohkan. Biasanya ada satu baris stemnya di sini, kunci jawabannya ada di hadapannya, yang nanti tinggal dijodohkan kira-kira jodohnya yang mana. Gitu ya. Nah, kunci yang pertama adalah daftar jawaban harus setara atau homogen. Misalnya, saya kasih contoh yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ini salah ya, karena saking siswanya bingung jodoh kunci jawaban dengan soalnya yang mana, akhirnya dia akan membuat gurunya jauh lebih bingung untuk mencari tahu sebetulnya hubungan garis yang mana yang mengarah ke A, hubungan garis yang mana yang mengarah B dan C. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Maka dari itu instruksinya adalah bukan dihubungkan dengan garis harusnya. Instruksinya adalah silakan tuliskan huruf jawaban di hadapan setiap soal jika memang jawaban itu adalah jodohnya untuk si soal. Jadi tidak perlu dihubungkan dengan garis seperti ini, tapi setelah Romeo and Juliet-nya tinggal ditulis B atau A atau D. Nah, jadi kalau seperti itu kan tidak akan ada siswa yang dia jahil ke gurunya dengan cara seperti ini. Oke, yang pertama, daftar jawaban harus setara atau homogen. Setara atau homogen itu adalah tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan juga yang namanya di sini nih, kalau semuanya nama tempat, berarti harus ABCDF-nya nama ini juga tempat. Kalau ABC-nya nama makhluk hidup, berarti DF-nya juga harus sama makhluk hidup. Kalau ABCDF-nya nama misalnya proses, ya semuanya juga proses. Jangan sampai ABC nama orang, D-nya proses, E-nya nama lokasi, F-nya misalnya nama yang lain. Nah, kalau ada keheterogenan jawaban seperti ini, maka testi akan jauh lebih mudah untuk menjodohkan. Ya, jadi hindari ketidakhomogenan. Makanya harus homogen. Kalau semua kunci jawabannya nama orang, ya orang semua.
Kalau nama proses, ya udah proses aja semua. Jangan dibedakan. Kemudian, frase pendek diletakkan di sebelah kanan. Biasanya frase pendek itu, dia kunci jawaban kan ya. Nah, jadi kunci jawabannya itu ada di sebelah sini. Di kanannya. Kemudian jumlah pilihan respon lebih banyak dibandingkan jumlah premis. Premis itu yang mana? Premis itu yang ini. Ini soalnya, stemnya, atau istilah di matching item adalah premisnya, responnya yang ini. Nah, kalau si responnya, kalau si premisnya ada 10, responnya jangan 10. Karena kalau 10-10, nanti ketika sudah sampai nomor ke-9, siswa akan mencoba 50-50 untuk mencari jodohnya si nomor 10 dan 9. Maka dari itu, proporsi jumlah respon harus jauh lebih banyak dibandingkan stemnya atau premisnya. Kalau premisnya 10, ya sebisa mungkin responnya 12 mungkin, ya. Jangan 10 atau 11, Anda bisa 12 atau 13 dengan daftar yang masih homogen, ya. Kemudian susun respon secara logis. Respon itu yang mana? Respon itu yang ini kanan ya. Secara logis itu kalau saya pribadi lebih baik urutkan secara alfabet. Kalau A dulu, B, C, D, E, F, G diurutkan secara sistematik alfabet. Kalau angka berarti urutkan dari angka yang terkecil dulu dan seterusnya. Ya. Itu maksudnya susun respon secara logis. Yang terakhir aturannya adalah premis dan respon berada pada satu halaman yang sama. Jadi dalam satu lembar soal, premisnya ada di situ, jodohnya juga ada di situ, ada di halaman yang disamakan. Jangan sampai premisnya di halaman 1, jodohnya ada di halaman 2. Nah, jadi kan si testingnya mutar-mutar, lihat premis, lihat lagi ke halaman ini berikutnya, dan akan bolak-balik seperti itu. Jadi sebaiknya ada di satu halaman yang sama. Itu ya, itu aturan untuk matching item. Kita masuk lagi ke bentuk tes yang selanjutnya, ada constructed response test. Constructed response test ini bentuk tes uraian, ya, bentuk tes uraian. Seperti apa misalnya? Anda mungkin pernah mendengar short answer item atau isian singkat, ada essay item atau soal uraian. Nah, ini salah satu contoh constructed response item. Kelompok juga harus membuat instrumen kedua ini ya. Aturannya apa untuk short answer? Untuk short answer, kita akan lihat dulu apakah ada contohnya. Oke, ada ya. Untuk short answer, si peserta didik muda gunakan pertanyaan langsung daripada incomplete statement. Pertanyaan langsung itu yang biasanya titik-titik yang harus diisinya itu ada di ujung, ya. Ada di ujung. Kalau titik-titiknya ada di tengah, itu disebut sebagai incomplete statement. Contoh misalnya, urutan daur siklus hidup bakteri yang benar adalah, nah kan titik-titiknya ada di ini ujung ya, kalau titik-titiknya di ujung, itu disebut sebagai pertanyaan langsung. Ya, kalau incomplete statement berarti titik-titiknya di tengah, misalnya proses titik-titik-titik adalah suatu proses yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan dalam menghasilkan glukosa misalnya. Nah, berarti proses titik-titiknya itu, karena ada titik-titiknya di tengah, itu disebut incomplete statement. Nah, kalau peserta didiknya masih muda, maksudnya di sekitar SD, SMP, sebaiknya pertanyaan langsung, ya, yang ada di ujung. Ini hanya dari kemampuan psikologis. Kemudian, aturan yang kedua, struktur item harus meminta respon yang singkat. Karena ini namanya short answer, sebisa mungkin pernyataannya atau stem soalnya benar-benar memaksa siswa menulis hanya isian singkat. Paling banyak 2 kata. Ya, atau 3 kata masih diperbolehkan, tapi kalau jawabannya sudah bentuk kalimat, maka itu bukan short answer. Ya, jadi misalnya
jaringan yang berfungsi untuk menyebarkan hasil fotosintesis adalah titik-titik-titik, berarti jawabannya jaringan floem. Nah, itu termasuk respon yang singkat. Ya, gitu. Untuk pertanyaan yang langsung, letakkan titik-titiknya itu di tepi, di ujung. Ya. Dan untuk incomplete statement yang dipenggal, berarti titik-titiknya diletakkan di menjelang akhir pernyataan. Jadi, memang sebaiknya ada di tengah menuju ke ujung ya, jangan terlalu di awal, karena kalau terlalu di awal berarti tidak ada informasi dulu yang harus diolah oleh si siswanya. Setidaknya kalau ada di bagian ujung, berarti sebelumnya kan ada statement dulu dari stem soalnya yang bisa diolah oleh siswa sehingga masih memungkinkan untuk bisa menjawab pertanyaan yang incomplete statement. Ya, ini hanya disarankan untuk diletakkan menjelang akhir agar ada stem dulu sebelumnya yang bisa diolah oleh siswanya. Kalau tiba-tiba titik-titiknya ada di ini awal, nah kita juga bingung. Di awal sudah ditanya, tapi si informasinya belum ada yang disajikan, gitu ya. Kalau yang incomplete statement. Kemudian gunakan hanya satu atau paling banyak 2 titik-titik untuk incomplete statement. Kalau Anda masih mau menggunakan incomplete statement, boleh Anda memenggal atau membuat titik-titiknya 2 di situ ya, dalam satu soal titik-titiknya ada 2, misalnya proses fotosintesis hanya terjadi di titik-titik-titik dan dapat menghasilkan titik-titik-titik. Nah, misalnya, atau ya pokoknya jumlah titik-titiknya 2 aja gitu ya. Entah dia ada di tengah-tengah atau entah dia menjelang di ujung si soalnya. Jangan terlalu banyak. Oke, jangan terlalu banyak. Kemudian pastikan panjang titik-titik untuk semua item di semua nomor soal itu jumlahnya sama. Jadi kalau titik-titiknya ingin tahu jumlah titik-titik yang harus saya sajikan berapa, maka Anda harus tentukan dulu dari sekian banyak soal short answer yang Anda buat, kunci jawaban apa yang paling panjang. Ya, dari semua nomor soal short answer yang telah Anda buat, kira-kira kunci jawaban apa yang ditulisnya paling panjang. Misalnya yang ditulis paling panjang adalah jaringan pengangkut. Nah, berarti JARINGANPENGANGKUT. Nah, itu berarti misalnya 15 deh misalnya. Berarti sebisa mungkin titik-titiknya untuk semua item nomor 1 sampai sekian jumlahnya sama 15. Ya. Jangan sampai soal nomor 1 titik-titiknya dikit karena memang kunci jawabannya dikit. Jangan sampai soal nomor 2 titik-titiknya panjang karena kunci jawabannya juga misalkan panjang. Nah, jangan sampai memberikan clue seperti itu. Jadi jumlah panjang titik-titiknya, cari saja kunci jawaban Anda yang paling panjang. Maka diperkirakan segitu si jumlahnya, ya. Oke, ini salah satu contoh short answer item. Lihat yang pertanyaan langsung itu ada di ujung. Misalnya proses pada tumbuhan saat batang bertambah panjang ketika di tempat gelap disebut gitu ya. Kemudian contoh incomplete statement. Proses etiolasi menyebabkan batang tumbuhan menjadi lebih, nah ini yang incomplete statement. Titik-titik-titik saat ditempatkan di tempat gelap. Itu yang diletakkan di tengah-tengah atau menuju ke ini ujung. Atau incomplete statement dengan 2 isian. Proses titik-titik-titik menyebabkan batang tumbuhan menjadi lebih titik-titik-titik saat ditempatkan di tempat gelap. Kalau 2 masih diperbolehkan, selama masih memungkinkan testi masih bisa menjawab. Anda harus benar-benar bisa mempertimbangkan kalau di penggalnya 2, kira-kira masih ada informasi nggak yang bisa diolah oleh siswa sehingga bisa memungkinkan untuk menjawab 2 isian itu. Ya. Nah, kemudian jangan sampai seperti ini. Titik-titik isiannya terlalu banyak, lebih dari 2. Proses titik-titik-titik menyebabkan batang titik-titik-titik menjadikan lebih titik-titik-titik saat ditempatkan di tempat titik-titik-titik. Nah, untuk bisa menjawab keempat isian ini sangat sulit karena tidak ada informasi sama sekali yang bisa diolah oleh siswa untuk bisa mencari kunci jawabannya itu seperti
Ya, ya apa ya? Intinya silahkan Anda membuat titik-titik mungkin bisa lebih dari 2, tapi selama informasi yang disajikan dalam soal itu masih memungkinkan untuk diolah oleh siswa agar siswa masih bisa memperkirakan jawabannya apa. Kalau seperti ini kan agak sulit siswa untuk mencari tahu proses apa, menyebabkan batang apa, karena nggak ada informasi yang benar-benar diolah. Ya makanya memang idealnya 2 saja, ya, jangan lebih dari 2. Kemudian isian. Panjang dan letak titik-titik, isian bervariasi dan tidak logis. Misalnya proses titik-titik-titik menyebabkan batang titik-titik-titik. Nah, jadi ada titik-titik yang panjang, titik-titik yang ini juga pendek, dan seletaknya juga bervariasi dan tidak logis untuk bisa dikerjakan. Nah, ini juga harus dihindari. Ya, jadi makanya panjang titik-titik itu harus disamakan setiap soal dengan cara mencari panjang kunci jawaban yang paling ini panjang ya. Nah, ini juga jangan sampai letak titik-titiknya itu ada di ujung si halamannya. Misalnya proses etulasi menyebabkan batang tumbuhan menjadi lebih tinggi saat ditempatkan di tempat yang tidak terpapar. Kan kunci jawabannya sinar matahari. Tapi karena titik-titiknya ada di ujung halaman dan tidak ada lagi space untuk mengisi itu, maka yang ditulis siswa nanti di tempat yang tidak terpapar sin. Nah, nanti setelah sin ini akan ada tanda hubung ke bawah, seperti Anda membuat misalnya crosslink di peta ini konsep, jawaban dilanjutkan di sini, sinar matahari. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi makanya space ketika membuat soal juga harus dipertimbangkan. Yang terakhir, untuk yang constructed, ada esai. Berarti ini jawabannya lebih ini panjang ya dibandingkan short answer. Aturan yang pertama, informasikan panjang respon atau jawaban yang diharapkan. Ya, apakah harus menulis kunci jawabannya setengah halaman atau kurang dari setengah halaman atau seperti apa, itu harus dijelaskan di dalam instruksi. Kemudian tugas atau pertanyaan jelas dan mudah dipahami, tentu saja. Dan informasikan waktu pengerjaan dan nilai untuk setiap item. Ya, informasikan waktu pengerjaan dan nilai untuk setiap item. Untuk soal nomor 1 sampai 5, apakah semuanya harus dikerjakan dalam waktu 45 menit misalnya, dan apakah nomor 1 skornya atau nilainya 15, dan seterusnya. Kan biasanya kalau Anda lihat beberapa soal uraian, di ujung pertanyaannya suka ada skornya ya, agar Anda bisa memilih untuk memprioritaskan mau mengerjakan soal yang mana dulu, dengan melihat skor yang lebih ini besar misalnya. Nah, kemudian juga hindari pemilihan item, mohon maaf sebentar ya. Hindari pemilihan item yang jumlah yang harus dikerjakannya lebih sedikit dari jumlah item yang tersedia. Jadi hindari Anda misalnya guru sudah membuat soalnya 5 misalnya. Tiba-tiba si instruksi soalnya dari 5 pertanyaan di bawah ini silakan pilih 2 soal yang ingin Anda kerjakan. Nah, itu sebaiknya dihindari ya. Jadi jangan sampai Anda membuat 6, tiba-tiba Anda memperbolehkan siswa untuk memilih maksimal 3 soal misalkan, atau silakan pilih dari ke-6 soal ini, pilih 4 mana yang mau dikerjakan. Nah, mengapa itu harus dihindari? Karena Anda harus ingat bahwa dalam membuat soal itu harus berdasarkan tujuan pembelajaran. Ya, kalau tujuan pembelajaran Anda yang diturunkan dari kompetensi dasar ada 10, berarti minimal soal yang harus Anda buat kan 10 berarti. Agar masing-masing soal itu bisa melihat apakah tujuan yang pertama sudah dicapai atau belum oleh siswa, apakah tujuan yang kedua sudah dicapai atau ini juga belum, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan kalau dari 10 soal ternyata yang dikerjakan hanya 4, artinya Anda tidak akan bisa mendeteksi dan tidak akan bisa mengevaluasi apakah 6 tujuan yang lainnya tercapai atau tidak. Karena soalnya tidak dikerjakan. Nah, itu kan sangat
disayangkan ya. Jadi kalau Anda membuat soal 10 karena tujuannya 10, ya udah kerjain aja semuanya. Jangan sampai dibatasi agar Anda punya bahan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum. Itu sih maksudnya. Nah, jadi harus dijelaskan kalau memang harus menyebutkan lebih dari satu, ya silakan berarti sebutkan 3 macam, harus dijelaskan. Jangan sampai sebutkan macam-macam jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Dalam kurung, jawaban bisa lebih dari 1 misalnya. Nah, itu nggak jelas. Kalau jawaban yang diminta lebih dari 1, berarti siswa mau jawab 2 kek, mau jawab 3 kek, mau jawab 20 kek, ya sama aja. Jadi tidak spesifik, harusnya instruksinya jauh lebih spesifik. Sebutkan 3, sebutkan 4 misalnya. Atau berikan 6 contoh misalnya. Nah, itu kan lebih spesifik. Jadi yang ngasih 6 oke, yang kurang dari ngasih 6, ya berarti nilainya nanti tinggal dikurangi kan gitu. Jadi instruksi itu harus jelas. Selain itu, harus ditentukan batasan jawabannya itu seperti apa. Karena yang namanya esai tes ini tidak menutup kemungkinan siswa itu menjawab dengan panjang lebar. Bahkan nanti akan melakukan dulu mukodimah nanti ya. Ada pendahuluan-pendahuluan yang dia ini tulis di situ, sampai menulis lagi si soalnya di lembar jawaban, dan seterusnya dengan harapan ada buruh tulis. Ya. Nah, jadi itu harus dihindari agar si gurunya bisa lebih mudah dalam memeriksa jawaban siswa. Silakan tulis batasnya. Misalnya, jelaskan apa yang dimaksud ini 100 sampai 200 kata saja, atau setengah halaman saja, atau jawaban maksimal 3 baris. Nah, berarti kalau yang lebih dari 3 ini baris, berarti jawabannya tidak akan diperiksa. Nah, itu jelas ya. Tapi jangan sampai instruksinya ambigu. Misal, jelaskan apa yang dimaksud bla 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 bla. Silakan tulis 500 kata atau kurang. Oh, jadi berapa nih? Apakah harus 500 ini pas, atau bisa kurang dari 500, atau bisa lebih dari 500? Nah, itu disebut instruksinya buruk, ya, tidak jelas. Jadi harus lebih spesifik. Oke, sekarang yang namanya pengukuran itu harus dilakukan ketika Anda memberikan soal-soalnya. Kalau pilihan ganda, berarti jawaban yang benar dikasih skor 1, yang salah berarti dikasih skornya 0. Nah, tapi kalau seperti uraian esai, itu tentu tidak hanya 1 dan 0, tapi itu akan tergantung rubrik yang nanti akan Anda buat dan tergantung kunci jawaban yang diharapkan. Ya, jadi kalau short answer masih memungkinkan Anda hanya memberi skor 1 bagi yang jawabannya ini benar dan skor 0 bagi jawabannya yang misalnya salah. Karena short answer hanya ada 1 saja. Tapi kalau esai berarti Anda harus membuat rubrik. Ya. Nah, bagaimana cara membuat rubrik? Rubrik itu adalah untuk patokan Anda memberikan nilai kepada respon siswa. Rubrik penilaian bisa secara holistik atau analitik. Nah, ini tidak akan diberikan ya, si contohnya seperti apa. Silakan Anda searching di internet, apa sih contoh bentuk rubrik holistik itu, atau apa contoh rubrik penilaian yang analitik. Silakan Anda lihat di internet, karena nanti juga Anda harus membuat si contohnya ya, seperti apa-apanya. Nanti kalau saya sajikan dari sekarang, itu akan memudahkan Anda dalam membuat produk rubriknya. Sediakan tentative scoring key. Ya, kunci skornya nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, hindari untuk menilai pengaruh mekanik dari apakah tulisannya terbaca atau enggak. Itu jangan sampai masuk ke ranah ini penilaian ya, karena sangat tidak fair ketika Anda menilai respon siswa gara-gara tulisannya sulit dibaca, Anda memberikan nilainya rendah. Ya, itu harus diseimbangkan. Tidak boleh menilai hal-hal di luar
kognitifnya. Kemudian scoring semua jawaban pada satu item sebelum scoring item berikutnya. Jadi ketika Anda ingin, misalnya Anda sudah membuat 5 soal uraian dan diberikan kepada siswa Anda yang jumlahnya ada 20 misalnya. Nah, ketika si 20 siswa ini semua sudah mengerjakan dan dikumpulkan ke si gurunya, maka teknik yang paling tepat dalam memeriksa jawabannya adalah bukan memeriksa dulu si A. Bukan si A dulu diperiksa, oh nomor 1 gini, nomor 2 gini, nomor 3 gini, enggak. Tapi diperiksanya satu soal dulu untuk semua siswa. Misal, Anda mengecek dulu untuk soal yang nomor 1 siswa si A. Nah udah, nanti pindah ke siswa si B dan masih memeriksa soal nomor 1. Baru nomor 1 semua dihabiskan untuk semua siswa, baru Anda balik lagi ke siswa yang A untuk memeriksa soal yang kedua. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi satu soal, bukan satu siswa ya, bukan ya, tapi satu soal. Ya, itu untuk memungkinkan Anda tetap stabil dalam menilai jawaban siswa yang disesuaikan nanti dengan rubrik yang Anda buat. Kemudian penilaian dilakukan secara anonim. Ketika Anda menilai kunci jawaban siswa, jangan pernah melihat namanya siapa. Karena terkadang secara tidak langsung Anda akan terpengaruh oleh nama dari si orang itu sendiri. Misalnya ketika Anda memeriksa kunci jawaban dan ternyata semua soalnya jawabannya nggak ada yang ini benar, semuanya 0, nggak ada yang benar sama sekali, salah semua, tapi pas lihat, oh ternyata si ini itu kan baik ya, dia sering membantu ini juga saya, misalkan bersih-bersih di ruangan ini kantor, dan seterusnya, atau dia suka membawakan ini juga barang-barang, dia suka ngasih bingkisan, dan seterusnya. Aduh nggak ini enak saya kasih aja nilai 50 misalnya. Nah itu nggak boleh, karena itu efek Anda melihat nama siswanya. Jadi sebaiknya ketika menilai, semuanya dilakukan secara anonim, tidak peduli namanya siapa, hilangkan, nggak usah dibaca. Ya, karena pasti itu akan terpengaruh. Nah, panduan pemberian skor yang menunjukkan sejumlah kriteria performance pada proses atau hasil yang diharapkan itu sebutnya sebagai rubrik. Rubrik itu adalah patokan scoringnya. Nanti produk siswa atau kunci jawaban siswa akan dibandingkan dengan rubrik yang Anda buat, apakah dia masuk skor sekian atau skor sekian. Nah gitu ya, dan komponen rubrik ini harus ada gradasi mutu yang jelas. Dan skornya juga ada untuk setiap gradasi mutu. Gradasi mutu itu apa? Nanti kita akan jelaskan langsung ke contohnya ya. Nah jadi untuk kelompok yang bersangkutan, selain membuat instrumennya, Anda juga harus buat rubriknya. Ya, terutama untuk esai. Kalau pilihan ganda, binary choice, ya rubriknya pasti hanya 1 dan 0 saja, tapi untuk esai tidak menutup kemungkinan tidak akan seperti itu ya. Gitu, yang esai tapi. Nah, sekarang ini contoh rubrik penilaian. Gradasi mutu itu yang ini nih. Nah, ini namanya gradasi mutu. Oke. Misalnya soal, jelaskan 3 fungsi sel darah merah. Berarti ini masuk ke esai test ya, atau tes uraian. Jelaskan 3 fungsi sel darah merah. Nah, berarti di sini kriterianya sudah ditetapkan, yaitu 3. Berarti skornya maksimal adalah 3. Kalau siswa bisa menjawab 3 fungsinya dengan tepat, 3. 2 fungsi dengan tepat 2, 1 fungsi dengan tepat 1, dan seterusnya. Nah, ini namanya gradasi mutu. Nah, berarti kalau jelaskan 10 fungsi sel darah merah, berarti skor maksimalnya adalah 10. Tinggal disebutkan kriterianya. Kalau menjelaskan 10-10-nya dengan tepat, berarti berapa? Menjelaskan 9 dengan tepat, berarti berapa, dan seterusnya. Itu kalau kunci jawabannya terukur degree-nya. Ada sebutkan 5, sebutkan 6. Bikin skornya gampang kan? Nah sekarang kalau misalkan jelaskan definisi dari fotosintesis. Siswa diminta menjelaskan definisi fotosintesis atau menjelaskan pengertian fotosintesis. Nah kira-kira skor maksimalnya
Nah, berapa di situ? Di sini tidak ada degree sama sekali, ya. Tidak ada degree-nya. Nah, jika soalnya tidak ada degree, jadi cara Anda membuat degree-nya adalah cari kata kunci dari jawaban yang diharapkan. Misalnya gini ya, misalnya apa ya? Misalkan jelaskan pengertian fotosintesis. Jawaban yang diharapkan kan adalah fotosintesis adalah proses pembuatan karbohidrat oleh tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari misalnya. Jadi kunci jawabannya adalah pembuatan makanan dilakukan oleh tumbuhan dengan sinar matahari. Berarti ada 3 kunci jawaban. Maka skor maksimalnya adalah 3. Dengan kriteria jawaban memuat kata kunci pembuatan makanan dilakukan oleh tumbuhan dan dengan sinar matahari. 2, kalau skornya 2, hanya membawa 2 kunci atau 2 kata kunci. Skornya 1, hanya membawa 1 kata kunci. Ya, jadi caranya adalah keluarkan kunci jawabannya, lalu lihat kata kunci di jawabannya itu apa saja, baru dibuat skornya. Ya, jadi pada intinya kalau misalkan jawaban yang diharapkan adalah proses pembuatan makanan berupa karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari, nah berarti kunci jawabannya di sini bertambah. Bisa pembuatan makanan karbohidrat dilakukan oleh tumbuhan dan sinar matahari. Tapi bisa saja kalau Anda menganggap bahwa pembuatan makanan dan karbohidrat, menurut saya itu disatukan. Ini ajalah si kata kuncinya, jadi ada kata kunci produksi karbohidrat. Nah misalnya. Kemudian yang kedua dilakukan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah intensitas cahaya matahari atau dengan bantuan cahaya matahari. Berarti skornya masih tetap 3. Ya, jadi sepanjang apapun jawaban siswa ketika menjawab pertanyaan tadi, selama dia tidak membawa kata kunci tadi, maka bisa dikatakan 0. Meskipun jawabannya panjang sekali. Ya, jadi cara memeriksanya akan jauh lebih mudah. Makanya dibuat rubrik. Jadi sekali lagi, kalau rubriknya, degree-nya dijelaskan, sebutkan 4, sebutkan 5, dan seterusnya. Berarti skornya tinggal disesuaikan. Tapi kalau ternyata soalnya tidak memuat ini degree, berarti Anda harus mencari kata kunci di dalam kunci jawabannya. Ada berapa kata kunci yang diharapkan, baru buat gradasi skornya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Anda bisa paham maksud dari apa yang saya sajikan. Nah, ini hanya sedikit saja penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda dan tes uraian. Kalau pilihan ganda tentunya dapat mengukur banyak tujuan. Berarti kalau tujuan dari indikator di RPP Anda ada 10, ada 15, membuat PG itu akan jauh lebih ini mudah ya. Kemudian dalam proses penilaiannya juga mudah, apalagi biasanya kan guru itu menilai kunci jawaban pilihan ganda itu dengan cara menempelkannya di kertas transparan biasanya ya, yang sudah dilubangi atau yang sudah dihitamkan. Jadi memeriksanya lebih mudah, tapi membuat soalnya sulit karena Anda harus memikirkan aturan-aturan yang sudah saya paparkan tadi ketika Anda harus membuat pilihan ini ganda ya, karena aturan pilihan ganda jauh lebih banyak daripada aturan esai. Tetapi yang diukur cenderung LOTS, low order thinking. Dan memungkinkan siswa masih bisa menebak kunci jawabannya, itu namanya plus minus dari pilihan ganda. Kalau plus minus dari esai, ya intinya ketika tujuan pembelajarannya sangat banyak, terkadang tidak mewakili semua tujuan yang ini buat ya. Ya itu juga tidak apa-apa, tapi memang sebisa mungkin kalau tujuan pembelajarannya ada 10, maka si esainya juga harusnya ada ini 10. Sebisa mungkin harus bisa membuat seperti itu sebetulnya. Dalam menilai juga sulit karena Anda harus membuat dulu rubriknya, kemudian harus dibandingkan dengan rubriknya.
tapi membuat soalnya tidak terlalu sulit karena Anda tidak perlu memikirkan homogenitas dari opsi yang ada di PG, Anda tidak perlu memikirkan aturan-aturan yang begitu ini banyak seperti Anda membuat pilihan ini ya ganda dan seterusnya. Tapi SI dapat mengukur HOTS, high order thinking, ya, di mana siswa akan lebih berpikir kritis lagi untuk bisa memberikan jawaban terbaiknya di soal ini SI. Kemudian akan meminimalisir juga kemungkinan dalam menebak karena SI ini tidak ada pilihan gandanya, yaitu plus minusnya ya. Nah, tentu ini ada kekurangan teknik ini ya, tes-tes seperti ini. Ya, kekurangannya menurut Faisal kalau skor tes ini digunakannya sebagai satu-satunya indikator dalam menilai penguasaan konsep, efektivitas metode pembelajaran serta aspek lain di dalam praktik pembelajaran. Ya, padahal dengan menggunakan tes, aspek kemampuan afektif siswa kurang terukur, sehingga sangatlah penting untuk tidak membuat generalisasi kemampuan siswa hanya melalui tes saja. Makanya Anda sebagai seorang guru nanti jangan hanya berpedoman, berpatokan dengan tes, tapi jangan lupa dengan adanya non-tes. Non-tes itu bisa dengan menilai sikap yang ditunjukkan atau kinerja yang ditunjukkan. Karena ada istilah psikomotor dan afektif. Ya, itu juga harus diukur. Jangan hanya tes kognitifnya saja.